Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan hingga pada saat ini. Kami dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 19. Di sini kami melaksanakan yaitu penelitian mini riset dari kelompok 7. Semoga apapun nanti yang kami sampaikan, apapun nanti yang kami paparkan, semoga bermanfaat dan kiranya ibu dosen dan para seluruh masyarakat yang menonton video ini harap memakluminya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi, sebelum itu kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Nama saya Via Nirpana Bur Sipayung, NPM 19110016. Nama saya Pasca Haryanti Novita Bodo Aritonang, NPM 19110017. Perkenalkan, nama saya Ance SM Siregar, NPM 19110005. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Loreza Sitanggang, NPM 19110031. Perkenalkan, nama saya Desi Sagita Hutasoid, NPM 19110015. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Loreza Sitanggang, NPM 19110031. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari hasil penelitian mini riset kelompok kami. Saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja, dihebohkan dengan munculnya wabah yang bernama COVID-19. Perubahan yang terjadi di dunia pendidikan adalah yang dirasakan oleh para guru, dosen, dan juga siswa juga mahasiswa saat ini. Nah, dalam dunia pendidikan, acap kali terjadi perubahan-perubahan sehingga harus mampu menghadapinya, atau para mahasiswa juga siswa harus mampu menghadapinya dan beradaptasi dengan keadaan sekarang. Nah, untuk mengatasi keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini, pemerintah melakukan kegiatan di rumah aja, dan mahasiswa juga siswa harus melakukan pendidikan, proses belajar mengajar di rumah aja. Langkah yang diambil oleh pemerintah, Nadine Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni dengan menerapkan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sebagai kebijakan baru untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, pembelajaran jarak jauh merupakan suatu kegiatan di dunia pendidikan dalam melakukan pembelajaran dengan bermodalkan handphone ataupun laptop, jaringan internet, dan hal-hal yang serupa dengannya. Sistem pembelajaran ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tetapi dalam penerapannya, kebanyakan seolah-olah maupun perguruan tinggi melaksanakan PJJ dengan mengikuti jadwal dan jam pelajaran yang berlaku di sekolah maupun perguruan tinggi. Dalam melaksanakan sistem tersebut, guru ataupun dosen terlebih dahulu membuat grup sesuai dengan mata pelajaran. Biasanya melalui grup WhatsApp atau melalui Telegram, juga pembelajaran via Google Classroom ataupun aplikasi Zoom. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi chatting tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Kemudian memeriksa kehadiran siswa untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan melihat informasi pesan atau jika menggunakan WhatsApp ataupun aplikasi chat lainnya, maka guru akan mengetahui siapa saja siswanya yang telah membaca pesan di jam tersebut. Nah, pembelajaran dilanjutkan dengan mengulang kembali atau mereview materi yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui pesan suara, guru dapat menjelaskan atau mengulang materi sebelumnya. Setelah itu, guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dipelajari. Nah, begitu juga dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru dan siswa harus benar-benar lebih mengasah kemampuan mahasiswa ataupun siswanya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah di tingkat SMA.
Selama pembelajaran berlangsung, guru harus melibatkan keaktifan siswa agar mau berpendapat, berargumen, ataupun bahkan menyampaikan pertanyaan terkait materi pembelajaran, menuangkan ide-ide yang mereka miliki agar perkembangan prestasi mereka lebih dapat diasah agar kemampuan keefektifan mereka juga terasah. Nah, sekian latar belakang yang saya sampaikan. Terima kasih. Kembali atau mereview materi yang telah dipelajari sebelumnya. Melalui pesan suara, guru dapat menjelaskan atau mengulang materi sebelumnya. Setelah itu, guru menyampaikan materi selanjutnya yang akan dipelajari. Nah, begitu juga dengan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru dan siswa harus benar-benar lebih mengasah kemampuan mahasiswa ataupun siswanya. Nah, yang kita bahas kali ini adalah di tingkat SMA. Selama pembelajaran berlangsung, guru harus melibatkan keaktifan siswa agar mau berpendapat, berargumen, ataupun bahkan menyampaikan pertanyaan terkait materi pembelajaran, menuangkan ide-ide yang mereka miliki agar perkembangan prestasi mereka lebih dapat diasah agar kemampuan keefektifan mereka juga terasah. Nah, sekian latar belakang yang saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian kami, yaitu metode penelitian kami ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu jenis penelitian, yang kedua objek penelitian, yang ketiga data dan sumber data, yang keempat teknik analisis data, dan yang kelima penyajian hasil analisis data. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena permasalahannya yang dibahas tidak berkenan dengan angka-angka dan penafsiran terhadap hasilnya. Dan yang kedua itu adalah objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu yang menjadi perhatian dari suatu penelitian. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Data dan sumber data utamanya yang dicatat yang kami perlukan yaitu melalui media seperti alat komunikasi atau gawai. Data yang dapat kami lakukan melalui wawancara yaitu gawai tersebut. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini juga terbagi 3, yaitu teknik studi pustaka, yang kedua teknik simak, yang ketiga teknik catat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu penyajian hasil analisis data. Penyajian analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penyajian informal berupa kata-kata dan tidak menggunakan lambang-lambang. Selamat pagi. Pagi, Kak. Terima kasih kepada adik saya yang telah memberikan waktu dan kesempatannya buat saya, yang bersedia menjadi narasumber saya. Terlebih dahulu saya minta maaf karena saya mewawancarai adik saya melalui via video call saja. Saya tidak bisa melaksanakan penelitian terjun ke lapangan karena situasi pada saat ini yaitu pandemi COVID-19. Jadi saya melaksanakan melalui video call saja. Baiklah, saya akan mewawancarai adik saya yang bernama Rizky Cynthia Juwita Simbolon. Baik, saya akan mulai wawancara saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Prestasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat SMA. Baiklah, apakah adik saya sudah siap? Sudah, Kak. Soal yang pertama yaitu, apakah ada kendala Anda semenjak belajar di rumah? Jika ada, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Ada. Karena terkadang jaringan hilang dan karena situasi cuaca tidak stabil, sering mati lampu dan itulah yang menyebabkan hilangnya jaringan. Soal yang kedua, apakah selama belajar di rumah Anda dapat menerima pelajaran yang disampaikan Bapak atau Ibu guru? Iya, saya menerima pengajaran tersebut lewat grup WA atau Japri. Soal yang ketiga,
apakah sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia? Menurut saya iya, terkadang banyaknya soal atau sedikitnya jawaban membuat siswa kesulitan belajar bahasa Indonesia. Soal yang keempat, apakah perbedaan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online? Apa pengaruh dari masing-masing pembelajaran tersebut? Perbedaannya adalah pembelajaran tatap muka dapat memberikan pemahaman atau penjelasan yang baik, sehingga kita mudah mengerti apabila pembelajaran online hanya lewat chat, grup, sehingga siswa sulit mengerti. Soal yang kelima, apakah selama belajar online, pengetahuan dan kemampuan belajar Anda semakin bertambah? Iya, tetapi kemampuan dan pengetahuan tersebut hanya sedikit bertambah, tidak seperti tatap muka. Soal yang keenam, apakah selama pembelajaran online dapat menambah miskomunikasi terhadap guru dan siswa selama belajar bahasa Indonesia? Iya, dapat. Miskomunikasi tersebutlah yang membuat siswa bingung dalam belajar bahasa Indonesia karena belajar bahasa Indonesia sulit dari online. Soal yang terakhir, yang nomor 7, interaksi seperti apa yang Anda dapatkan selama belajar di rumah? Adakah pengaruh buruk terhadap belajar online selama ini? Interaksi belajar yang kurang serius karena belajar online membuat diri sendiri malas. Pengaruh buruknya adalah kita tidak peduli dengan belajar tersebut karena banyaknya chat datang dari WA, sehingga kita terfokus pada chat teman daripada pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada adik kami yang memberikan waktu dan kesempatannya buat saya wawancarai sebentar. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Terima kasih kepada adik saya yang telah bersedia dan memberikan waktunya untuk saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada adik saya yang telah bersedia menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas meneriset. Maaf terlebih dahulu, saya mewawancarai adik melalui via telepon karena dengan adanya pandemi COVID-19, saya tidak bisa terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian. Jadi, saya melaksanakannya melalui via telepon saja. Baiklah, saya akan mewawancarai adik yang bernama Indita Indriana Borusinaga. Terima kasih. Baiklah, saya akan memulai wawancara saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Prestasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Tingkat SMA. Baiklah adik, saya akan memulai pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada adik. Baik, Kak. Yang pertama, apakah ada kendala Anda sejak belajar di rumah? Jika ada, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Kendalanya ada. Contohnya adalah terkadang jaringan hilang-hilang dan karena situasi cuaca tidak stabil, sering mati lampu dan itulah yang menyebabkan hilangnya jaringan. Baiklah, yang kedua, apakah selama belajar di rumah Anda dapat menerima pelajaran yang disampaikan Bapak atau Ibu Guru? Ya, saya menerimanya. Saya menerima pelajaran tersebut lewat grup kelas atau terkadang chat pribadi. Yang ketiga, apakah sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia? Menurut saya, ya. Terkadang banyaknya soal dan sedikitnya jawaban membuat siswa kesulitan belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, apakah perbedaan pembelajaran
tatap muka. Kadang chat pribadi. Yang ketiga, apakah sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia? Menurut saya ya, terkadang banyaknya soal dan sedikitnya jawaban membuat siswa kesulitan belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, apakah perbedaan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online? Apa pengaruh dari masing-masing pembelajaran tersebut? Perbedaannya adalah pembelajaran tatap muka dapat memberikan pemahaman atau penjelasan yang baik sehingga kita mudah mengerti. Apabila pembelajaran online hanya lewat chat group saya sehingga siswa sulit dimengerti. Baiklah, yang kelima, apakah selama belajar online pengetahuan dan kemampuan belajar Anda semakin bertambah? Ya, tetapi kemampuan dan pengetahuan saya hanya sedikit bertambah, tetapi tidak seperti belajar tatap muka. Yang keenam, apakah selama pembelajaran online dapat menambah miskomunikasi terhadap guru dan siswa selama belajar bahasa Indonesia? Iya, dapat. Miskomunikasi tersebutlah yang membuat siswa bingung dalam belajar bahasa Indonesia karena belajar bahasa Indonesia sulit dari online. Yang ketujuh, interaksi seperti apa yang Anda dapatkan selama belajar di rumah? Adakah pengaruh buruk terhadap belajar online Anda selama ini? Interaksi belajar yang kurang serius karena belajar online membuat diri sendiri malas. Pengaruh buruknya adalah kita tidak peduli dengan belajar tersebut karena banyaknya chat datang dari WA sehingga kita terfokus pada chat teman bukan pada belajar. Baiklah, saudaraku. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya yang telah bersedia menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas mini riset kami. Saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau ucapan yang saya sampaikan kepada narasumber, saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, Pak. Terima kasih kembali. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang pertama. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan saya kepada narasumber yang kedua yang bernama Nunut Siregar. Pertanyaan saya itu, apakah kendala Anda saat belajar di rumah? Jika ada, coba jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nunut Roida Siregar. Saya dari SMA Negeri 2 Sidikalang yang duduk di kelas 11. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Hutasoid yang mewawancarai saya. Pertanyaannya mengenai kendala belajar di rumah. Menurut saya, kendala saya belajar di rumah yang pertama adalah mengenai fasilitas, karena tidak semua siswa tidak memiliki handphone ataupun alat yang bisa online. Dan yang kedua menurut saya adalah pembelajarannya kurang efektif dan materi yang diberikan guru secara online itu tidak semua siswa dapat memahaminya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari narasumber yang kedua. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber yang ketiga yang bernama Ocak Sebayang. Pertanyaan yang saya berikan yaitu, apakah selama belajar di rumah Anda dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Bapak Guru? Coba Anda jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya F. Materi Rosa Beru Sebayang, asal sekolah SMA Negeri 2 Sidikalang, kelas 11. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Hutasoid, yang pertanyaannya apakah saya mengerti yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru selama belajar online. Saya kurang mengerti karena terkadang jaringan kurang stabil, karena lebih baik menurut saya itu belajarnya secara langsung, karena lebih dapat mengerti dan bertanya dengan secara langsung. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah memiliki rekan narasumber. Narasumber saya akan memperkenalkan identitas dirinya. Perkenalkan, nama saya Johan Dwi Wardana Senipar. Saya kelas 11 dari SMA Negeri 17 Medan. Oke.
Saya memiliki 7 pertanyaan untuk siswa SMA seperti Anda. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada kendala Anda semenjak belajar di rumah? Jika ada, coba jelaskan, dan jika tidak ada, coba jelaskan. Semenjak belajar di rumah, banyak kendala yang berdampak pada sistem pembelajaran, yang dimana biasanya kita lakukan dengan tatap muka atau secara langsung. Namun, semenjak corona atau pandemi ini, kita dibiasakan untuk belajar online dari HP. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah selama belajar di rumah Anda dapat menerima pelajaran yang disampaikan Bapak atau Ibu guru? Ya, kalau selama pembelajaran dari rumah, saya tidak dapat mengikuti pembelajaran dari rumah karena materinya itu susah, terus cara menjawabnya pun nanti kurang ngerti. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia? Ya, kalau menurut saya tidak, karena bahasa Indonesia itu mudah dimengerti dan mudah dipahami. Siap, mudah. Karena gurunya juga asik kah? Iya, karena termasuk gurunya lah. Nomor 4, apakah perbedaan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online? Apa pengaruh dari masing-masing pembelajaran tersebut? Kalau pembelajaran tatap muka itu secara langsung, secara guru dengan murid. Tapi kalau online itu dari HP, dari handphone. Misalnya dari guru ngasih tugas kepada murid dan dikirim ke dalam email. Dan dikerjakan di dalam itu juga, dalam email itu juga. Nah, pertanyaan yang kelima, apakah selama belajar online pengetahuan dan kemampuan belajar Anda semakin bertambah? Selama belajar online ini jujur, pengetahuan dan apa saya tidak bertambah, malah makin berkurang. Malah semakin bodoh. Nggak tahu apa-apa. Pertanyaan yang keenam, apakah selama pembelajaran online dapat menambah miskomunikasi terhadap guru dan siswa selama belajar bahasa Indonesia? Ini hanya untuk dalam kajian pembelajaran bahasa Indonesia. Miskomunikasinya seperti itulah, yang nggak bisa berkomunikasi dengan kawan secara langsung. Dengan guru? Dengan guru gitu juga, nggak bisa dengan guru secara langsung, harus melalui HP atau handphone, menggunakan WA. Oke, nomor 7. Interaksi seperti apa yang Anda dapatkan selama belajar dari rumah? Adakah pengaruh buruk terhadap pembelajaran online Anda selama ini? Banyak, selama pembelajaran dari rumah banyak pengaruh buruknya. Seperti semakin bodoh, dan asal mengerjakan tugas itu harus di-searching dari Google, dicari dari Google, bukan kayak biasanya dari buku. Oke. Nah, 7 pertanyaan sudah saya sampaikan kepada narasumber saya. Di sini kita dapat memetik kesimpulan setiap siswa tersebut tidak dapat menerima pembelajaran secara daring, tidak menambah sedikit pun prestasi belajar siswa, malah sebagian dari mereka mungkin bisa dibilang tidak dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh guru tersebut melalui via gawai. Mereka hanya mengisi absensi dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan cara mencari jawaban tersebut dari Google ataupun googling. Jadi, sekian wawancara dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber saya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama, apakah ada kendala Anda semenjak belajar di rumah? Jika ada, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Menurut saya ada. Karena terkadang jaringan hilang dan karena situasi cuaca yang tidak stabil dan sering mati lampu, itulah yang menyebabkan hilangnya jaringan. Yang kedua, apakah selama belajar di rumah Anda mendapat pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru? Menurut saya ya. Saya menerima pengajaran yang diberikan Bapak Ibu guru melalui grup WA atau Japri. Yang ketiga,
Apakah sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia? Menurut saya, iya. Terkadang banyaknya soal atau sedikitnya jawaban membuat siswa kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Yang keempat, apakah perbedaan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online? Apa pengaruh dari masing-masing pembelajaran tersebut? Perbedaannya adalah pembelajaran tatap muka dapat memberikan pemahaman atau penjelasan yang baik, sehingga kita mudah mengerti. Apabila pembelajaran online hanya lewat chat grup saja, sehingga siswa sulit mengerti. Yang selanjutnya, yang nomor 5, apakah selama belajar online pengetahuan dan kemampuan belajar Anda semakin bertambah? Ya, tetapi kemampuan dan pengetahuan hanya sedikit bertambah, tidak seperti tatap muka. Yang selanjutnya, apakah selama pembelajaran online dapat menambah miskomunikasi terhadap guru dan siswa selama belajar bahasa Indonesia? Ya, dapat. Miskomunikasi tersebutlah yang membuat siswa bingung dalam belajar bahasa Indonesia, karena belajar bahasa Indonesia sulit dari online. Yang terakhir, interaksi seperti apa yang Anda dapatkan selama belajar di rumah? Adakah pengaruh buruk terhadap belajar online Anda selama itu? Interaksi belajar yang kurang serius karena belajar online membuat diri sendiri malas. Pengaruh buruknya adalah tidak peduli dengan pelajaran tersebut karena banyaknya chat datang dari WA, sehingga kita terfokus pada chat dari WA tersebut daripada belajar. Demikian hasil wawancara kami. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari hasil penelitian kami yang kami laksanakan secara online, yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA, yaitu hubungan harmonis dalam keluarga, masyarakat, lingkungan sosial, perkembangan nalar, dan peranan media massa, dan perkembangan teknologi modern. Dan perkembangan anak SMA masih dikategorikan cukup baik. Walaupun masih banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki dan menjadi tugas dari segala pihak, peran guru dalam pengawasan perkembangan moral siswa sudah jelas terlihat dari pelaksanaan walau hasil belum membaik. Namun, usaha pihak sekolah dalam membangun karakter siswa yang bermoral baik patut dicontoh oleh kita sebagai calon pendidik masa depan. Dan saran yang bisa kami sampaikan kepada semua, yaitu sistem pembelajaran online memberikan pemahaman yang lebih komprehensif daripada sistem konvensional, karena materi ditampilkan secara digital dan dalam bentuk animasi. Sistem pembelajaran online memberikan akses yang luas terhadap sumber daya pendidikan, khususnya yang ada di perguruan tinggi terkemuka. Oleh karena itu, semoga siswa tetap meningkatkan prestasi belajarnya. Baiklah teman-teman, sekian dari video mini riset penelitian kami. Semoga bermanfaat dan semoga pendidik bisa mempelajari lebih dalam pembelajaran yang disampaikan oleh ibu guru. Sekian dari kami. Adapun kesalahan yang kami sampaikan mulai dari awal hingga akhir video ini, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Shalom.